ada. Jadi kalau misalnya sesuatu yang diulang-ulang, entah itu benar atau enggak, individu itu bisa percaya terhadap hal itu. Berarti gitu. itu seperti cuci otak kali ya Kak. Jadi kayak satu individu yang ingin individu itu berpikir seperti apa yang diomongkan gitu. Halo Sobat Kepo, selamat datang di K-Podcast dengan aku Elsa Dan aku Isbi. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru nih guys. Fenomena psikologi yang ternyata sering kita alami loh sehari-hari. Iya, apa yang bakal kita bahas nih? Oke, tunggu aja ya guys. Nah, mungkin kita nggak akan bahas berdua aja nih Kak. Kita akan ngebahas bersama narasumber kita yang udah expert banget dalam bidang ini. Mungkin bisa dikenalin dulu kali ya ke Boleh. penonton. Sehat dulu Kak Regina, boleh? Hai, sahabat K-Podcast. Ya kan? Bener nggak? Betul. Oke, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Jadi beliau adalah dosen psikologi dan pakar psikologi sosial guys. Halo. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, mungkin boleh kenalan lebih dalam kali ya kita. Kira-kira selama kakak mendalami bidang ini, ada keseruan atau kesulitan yang dialami nggak sih kak? Kalau keseruan sebenarnya seru banget ya, karena mungkin saya nggak akan bilang ini passion, tapi karena saya mendalami, jadi saya menemukan hal-hal yang menarik tentunya ya. Kalau kesulitan, sulit banget apalagi waktu belajar atau kita melakukan penelitian, pasti ada challenge ya di situ, karena kan kita harus menemukan hal baru. Cuman kalau keseruannya adalah karena saya suka banget ketika harus berinteraksi sama manusia, terus bagaimana manusia ini berespon, terus bagaimana keunikan setiap individu terhadap stimulus yang sama kayak gitu. Terus juga hal-hal seperti itu sih yang berkaitan tentang manusia, respon, terus karya-karya mereka, bagaimana mereka berpikir, itu yang mungkin membuat saya merasa seru banget gitu. Nah ini mirip-mirip gak sama psikologi, karena kan menghadapi orang-orang juga ya kita. Iya ya, aduh konten kreator ya. Kakak gimana kalau secara kayak hampir mirip sih? Karena kan kita juga tentang manusia kan. Oh, psikologi juga tentang manusia kan Kak? Iya. Kalau irisan pasti ada irisan ya, mirip kalian kan juga banyak ke spreading berita, terus juga menginfluence, ya kan, influence itu tuh mirip sih, di psikologi juga ada, karena kan kita juga gimana caranya nih, ada persepsi juga, gimana sih orang bisa pay attention gitu secara kognitif gitu. Iya, pasti kalau bedanya lebih ke arah klinikal ya, secara klinis, atau gimana sih kita melihat individu ini beda secara mendalam. Nah itu sih bedanya, pasti ada bedanya, namanya keilmuan ya. Cuman so far emang sama-sama humaniora ya, mirip-mirip lah. Iya ya, mirip-mirip ya. Humaniora sih. Pengen masuk. Sosial ya. Emang jiwanya kita sosial. Iya, benar. Berarti kalau kakak lulus S1 psikologi ini tahun berapa kak? 2014. Berarti Kita berapa sih? TK. SD baru bukan SD kelas 1. Emang iya? Iya. Iya, lo lama banget ya Kelas tahunnya. 2 ya? Iya, abis itu aku lulus kan? Iya 2014, abis itu aku langsung, abis wisuda, aku langsung berangkat S2 tuh 2014 juga berarti. Oh, Terus langsung lulus gitu ya, 2017, ya berlangsung langsung lulus 2017 kalian kelas berapa? 17 SMP ya? Enggak, kelas 5. Emang iya? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kan kita COVID SMP 2019. Oh iya ya, aduh. Berarti kak COVID masih di luar negeri atau udah di Indonesia lagi? Enggak dong, COVID itu 2020. Iya, 2020, 19. Kan namanya COVID-19. Ini 2020, COVID itu 2020. Masuk Indonesia itu, masuk Indonesia itu 2020 bulan Februari. Oh, gitu. Itu kakak udah di Indonesia ya? Udah di Indonesia. Kan 2017 saya udah balik. Iya, itu udah balik, Sa. Abis S2 itu kakak langsung kegiatannya apa? Nganggur dulu. Ini cerita jujur gak sih? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Itu semua orang merasakan tau fase itu kak. Iya. Ini juga, oke mau mikir dulu, nganggur. Iya, Nah, nanti baru dapet insightful. Iya, saya pulang nikah, itu beneran real. Iya, saya pulang nikah. 2018. Jangan lama-lama gitu. Terus habis itu baru kerja, pas udah nikah baru dapat kerja. Berarti rezekinya sambil nikah gitu. Iya. Lucu. Jadi 2019 itu ya begitu deh. Udah nikah, udah balik ke Indo. Berarti pas COVID kak lagi kerja ya? Udah kerja ya, saya full WFH tuh waktu itu. 3 tahun WFH. Ini enak banget. Ini aku aja kok masih misalnya. Enak banget katanya. Enak. Enak, aku Nggak sekolah enak nggak sekolah nggak enak. Nggak sekolah nggak enak. Aku nilai kecil gara-gara COVID. Enggak belajar kak? Iya kan, di rumah terus ya. Oh mungkin kalau kerja enaknya yang fleksibel di rumah gitu. Iya. Freelance sekarang mah namanya.
Berarti kakak tuh menangani semua umur kakak sampai ke anak-anak gitu, atau yang mungkin yang kayak kita aja gitu? Kalau psikologi sosial itu lebih ke populasi masyarakat. Nah, kebetulan waktu saya kuliah S2, saya kan LPDP waktu itu kan. Saya fokusnya di major saya itu di cross culture psychology. Jadi emang psikologi lintas budaya ya, berarti bahasa Indonesianya. Itu tesis saya di situ. Jadi saya nangani refugees dari Hazara gitulah, dari Afgan, Iran. Keren banget. Iya, terus tapi populasi ya sifatnya gitu, maksudnya masyarakat. Nah, tapi minor saya itu behavioral economics, jadi saya belajar perilaku ekonomi, saya belajar psikologi konsumen, makanya saya juga ngerti komunikasi, saya juga kayak pernah belajar ya psikologi komunikasi gitu. Itu gimana sih orang tuh terinfluence gitu tentang apa, seperti apa, bagaimana niat orang nih melakukan ini, gimana orang tuh mereka target marketnya seperti apa, kebutuhan manusia tuh apa sih gitu, sebuah populasi itu sih. Oh iya, kan kakak S1 di Indonesia nih, terus S2 di luar negeri. Kira-kira ada spesifikasi dari psikologi yang berbeda nggak sih dari Indonesia dan luar negeri itu? Misalnya ada beda apa gitu yang dibahas gitu? Kalau sistem belajar saya nggak tahu karena saya nggak pernah S2 di Indonesia. Gitu sih. Saya nggak bisa nyebutin perbedaan karena saya nggak pernah S2 di Indonesia. Cuman kalau selentingan ada ya. Kayak misalnya waktu saya di luar negeri kan kayak dari mata kuliah aja beda ya. Gitu. Jadi kayak saya nih ada majornya cross culture nih, minornya behavior economics, tapi semuanya tuh social psychology gitu, psikologi sosial yang sifatnya tuh sebenarnya jujur itu tuh advance banget kalau menurut saya ya, sangat ngikutin perkembangan zaman gitu. Dan apa ya, risetnya tuh sangat-sangat advance sih gitu. Itu yang mungkin agak culture shock ya. Terus culture menghadapi orangnya beda gak kak? Beda lah, karena kan Iyalah tuh. sendirian. Iya, karena kan saya sendirian kan, orang Asia gitu, yang rata-rata kan semuanya bule, kalau enggak orang hitam kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya juga karena gini, orang dari beda negara aksen bahasa Inggrisnya juga beda. Nah itu kayak ini entah saya yang emang agak low gitu ya secara kognitif atau emang gimana gitu, kan emang mereka aksennya beda. Nah kadang-kadang saya nggak ngerti mereka ngomong apa dalam bahasa Inggris. Mungkin Itu kayak kita challenge. aja, kok ada yang kayak logat Sundanya, gitu, logat Jawa, aksen. Batak. aksennya gitu. Iya, emang kalau Itu sih. Inggris Amerika sama Inggris apa namanya tuh yang itu juga Eropa juga beda ya. Beda. Aksennya juga beda. Beda banget. Ya itu sih juga yang ngaruhin juga sih ya kalau misalnya susah sih kalau untuk apa namanya tuh Disamaratakan gitu. disamaratakan sih. Itu cuman ya so far enak sih. Iya. Tapi ada yang kak pelajari gak kak dari luar negeri itu? Oh, kalau di luar negeri cara menghadapi orangnya kayak gini ya kak. Sebelumnya nggak dipelajari pas di Indonesia. Iya, Itu ada nggak? karena soal orang luar negeri itu lebih kayak mungkin independen kali ya kayak. Cara menghadapi. Iya, kalau orang yang Indonesia itu berbeda. kan kayak terlalu apa ya? Ini banget kan. Kolektif. Iya. Iya. Sebenarnya kalau Rusia kan mereka emang mengakui, mereka mengidentifikasi kultur mereka sebagai kolektif. Tapi beda kolektifnya sama di Indonesia. Di Indonesia tuh literally kolektif banget ya. Dan interdependennya tinggi. Kalau di sana mereka kolektif tapi independennya tinggi. Gitu. Dan analytical thinkingnya tinggi banget. Kayak mereka selalu questioning banyak hal gitu. Dan mereka tuh kayak lebih berani gitu untuk mempertanyakan kebenaran dari satu hal. Kadang kalau di Indonesia mau bertanya terus aja suka dimarahin, kamu nanya nggak diperhatiin apa? Iya itu. Mungkin kalau di sana kayak, ayo apa yang mau ditanyain gitu, berani bertanya. Karena emang karakter dibentuk dari kebiasaan juga. Kalau emang dari awal udah biasa dibungkam, ya mereka jadi nggak ada keberanian untuk mengungkapkan sesuatu. Orang Indonesia tuh kayaknya agak bertele-tele nggak sih kalau misalnya lagi ngomong tuh. Kalau orang luar tuh kayak aku lihat itu mereka langsung kayak spontan kayak intinya kalau gitu nggak loh. suka bilang nggak suka Iya, gitu, nggak gitu nggak sih, Kak? menyembunyikan gitu. Tergantung kultur ya. Kalau misalnya di UK kan teman-teman saya orang Inggris, mereka kayaknya lebih hati-hati ya kalau ngomong. Kalau misalnya ditanya mereka apa kabar, pasti mereka jawabannya akan fine terus walaupun mereka lagi sakit. Mereka nggak akan cerita the whole story kayak orang US gitu. Orang US bakal cerita entah ada apa di rumahnya, mereka cerita. Tapi kalau misalnya orang UK enggak, orang Inggris tuh enggak, mereka lebih Ya berarti itu emang sesuai individu lagi gitu. kultur negara. Kultur negara. Iya, itu sih. Tapi kalau ngebahas tentang manusia itu emang seru banget sih. Kayak kita tuh bisa memperdalam, terus juga kayak kita bisa nebak-nebak nih kayak isi pikiran mereka, padahal kita bukan ya. Ya bukan, beda ya kak, ini lebih ilmiah lagi. Iya betul. Oke, mungkin kayaknya aku tuh pernah dengar apa sih terkait efek yang tadi bakal kita bahas nih kan. Di psikologi itu kan ada efek yang bisa mempengaruhi orang. Aku tuh baca-baca di media sosial pastinya kan, karena
aku juga suka banget nih ngedalamin hal ini. Menurut kakak ada nggak sih kak efek yang emang ngebahas terkait hal ini kayak yang bisa mempengaruhi banyak orang gitu kak? Bisa dijelasin mungkin nggak ya terkait efek ini gitu? Oke, mungkin yang sangat populer ya. Sebenarnya ini ilmiah banget karena emang dari awal saya masuk psikologi ini masuk ke dalam cognitive psychology gitu. Ada namanya illusory effect ya. Nah, ini efek yang sebenarnya kalau kita dengar seolah-olah dia ilusi. Sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi ini adalah efek yang memang spreading kayak sebuah informasi yang spreading. Informasi itu kalau di psikologi kan jatuhnya jadi stimulus ya. Jadi spreading atau menyebar ke dalam suatu komunitas antar individu. Nah, ini biasanya itu si efeknya ini bisa dipercaya gitu untuk tujuannya tuh untuk membuat suatu komunitas maupun individu tuh percaya terhadap efek ini atau berita ini. Nah, itu tuh illusory effect. Walaupun kita nggak tahu nih beritanya tuh sebenarnya benar atau enggak, truth or false gitu. Kita nggak tahu gitu karena memang ya memang efek yang diinginkan seperti itu gitu. Memang pengen orang ini tuh percaya gitu. Berarti kalau misalnya yang mungkin teman-teman kita familiar itu kayak misalnya aku nih, aku dari nenek dan mama aku tuh suka ngedongengin kalau misalnya ada naga loh yang minum di sungai gitu. Terus karena aku sering dengar itu, jadi aku percaya kalau oh kayaknya ada naga. Padahal itu gak benar gitu ya kak. Itu termasuk gak kak? Karena repetitif ya, fluence. Jadi karena ada repetitif pengulangan kan antar generasi sampai akhirnya itu menjadi sebuah kepercayaan. Nah, makanya kan sebenarnya mitos, Nah, legenda gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi bikin orang tuh percaya karena jatuhnya ada fluency, ada namanya kalau fluence tuh apa sih, kita tuh lancar ya, jadi kelancaran gitu loh, jadi nggak ada jeda kan di situ dari satu generasi ke generasi selanjutnya ada fluency. Nah, di sini ada korelasinya nih sama truth atau kepercayaan kita terhadap sesuatu itu, menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Kayak gitu. Nah, itu tuh ada. Jadi kalau misalnya sesuatu yang diulang-ulang, entah itu benar atau enggak, individu itu bisa percaya terhadap hal itu. Berarti gitu. itu seperti cuci otak kali ya kak. Jadi kayak satu individu yang ingin individu itu berpikir seperti apa yang diomongkan gitu. Betul, itu kalau misalnya bahasa sekarang tuh realitas baru, tau nggak? Jadi kayak ada nih orang sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita bikin realitas baru aja sampai orang itu percaya kalau itu adalah fakta. Walaupun itu salah. Walaupun itu salah, karena ada repetitifnya di situ. Itu tuh mempengaruhi loh bagaimana kognitif kita tuh berubah, bagaimana perspektif kita tuh berubah gitu loh. Untuk mempercayai hal itu, seperti itu. Tapi kak, kalau efeknya ini kan kalau aku lihat dari penjelasan kakak ini tuh mempengaruhi kan banyak orang. Tapi kalau misalnya efek ini tuh bekerja hanya ke satu orang aja, itu apa berhasil? Justru kalau ke satu orang lebih sering dia masuk, itu bisa kemungkinan berhasilnya tinggi. Again ya, illusory effect ini tidak selalu berita yang salah. Bisa jadi berita yang benar tapi diulang-ulang. Nah, itu juga bisa gitu. Cuman sekarang kan konotasinya orang-orang emang lebih menggunakan illusory effect ini untuk propaganda. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Iya sih, benar sih. Berarti itu udah ada dari zaman dulu ya kak, yang kayak perang Amerika gitu. Jadi sesuai negara kayak mereka mau membahas yang baik-baik aja. Jadi si rakyatnya tahu yang baik aja, padahal tetap ada sisi buruknya gitu yang mereka sembunyikan kali ya. Betul, tapi uniknya manusia adalah ketika memang ada sebuah institusi ya, atau let's say lah di situ nation ya, yang berusaha untuk memasukkan itu, menyusupkan itu terhadap masyarakatnya untuk percaya baik-baiknya aja, semakin repetitionnya tinggi ya, semakin sering diulang-ulang, semakin itu sering ditampilkan, bahkan cuma yang baiknya aja, semakin menurun tahu tingkat kredibilitas mereka dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka gitu. Malah masyarakat berpikirnya kayaknya sebaliknya gitu, kayaknya ini bohong deh atau bagaimana gitu. Iya. Iya, tapi ada, maaf kak, tapi ada emang kalau misalnya tadi kan kalau misalnya orangnya ini bohong nih, tapi akhirnya mikir udahlah saya percaya aja gitu, karena mungkin dia istilahnya tuh pemimpin contoh, atau enggak kayak dia itu kayak jenderal di perang, kayak perang ini tuh benar gitu, dia mengikuti aja gitu. Jadi emang kayak gitu karena perannya gitu ya, peran dari si orang yang berbicaranya itu berpengaruh ya kak. Bisa, karena kan jatuhnya itu jadi kita menyebutnya significant person ya, atau orang yang sangat signifikan atau punya peran gitu, tokoh prominent lah yang memang dianggap memiliki nama dan legitimasi. Nah, itu tuh legitimasi dari individu tuh sangat mempengaruhi bagaimana berita itu tuh dianggap benar oleh masyarakat gitu. Oke, itu kan kasus zaman dulu ya. Coba kita balik ke zaman sekarang, itu ada media sosial. Terus ada banget berita-berita hoax, bohong yang emang mereka posting demi biar orang-orangnya percaya dengan berita itu, padahal itu hoax atau malah menyalahkan fakta. Itu termasuk ilustrasi truth effect kak? Iya.
masuk banget ke situ. Karena jatuhnya gini, sekarang kan kalau misalnya kita buka sosial media ya, terus sekarang kita carinya berita itu terus, nah akhirnya algoritma kita masuklah ke situ, lebih gampang lagi itu sebenarnya kenanya. Makanya ada brain rot kan. Iya, Iya, bener-bener sih. Orang tuh jadi kayak udah males nge-recheck atau cari validitas dari kebenaran dari si berita itu, karena kan emang udah diarahin ke situ terus kayak gitu. Itu masuk banget. Tapi kan kalau di zaman dulu itu kan mungkin nggak ada media sosial kan, dan orang-orang tuh pasti kayak terpengaruh kan dari omongan. Tapi kan kalau di media sosial itu ada yang berkata ini tuh fakta, ada berkata ini tuh bohong gitu Kak. Jadi apakah di zaman dulu sama zaman sekarang lebih dominannya itu di zaman sekarang efeknya itu terjadi, atau emang lebih besar di zaman dulu gitu? Sebenarnya kalau efeknya lebih besar atau enggak, pattern manusia tuh sebenarnya sama ya kayak gitu. Bedanya adalah media yang dipakai dan apa sih intensitas, seberapa cepat atau frekuensinya deh. Nah sekarang tuh kan udah nggak ada koma ya, kayak cepat banget, dan kita nggak bisa menahan informasi itu menyebar viral. Everything is goes viral right now gitu kan, kayak ya udah emang Bener udah banget timeline sih. kita Iya, gitu kan. scroll. FYP gitu. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin illusory effect ini jadi lebih cepat gitu. Iya sih. Berarti efek ini tuh bisa jadi penenang gitu ya Kak. Misalnya kita buat kesalahan, tapi kita untuk tenangnya kita dengan mendokteri orang lain kalau kita bener kok, kita bagus kok. Itu termasuk mereka menyelundupkan kebohongan gitu ya Kak. Ini salah satu efek yang bisa membohongi orang dong Kak. Misalnya tentang apa? Misalnya kayak ke propaganda itu, kayak taunya misalnya nih Kak, kayak mereka tuh sebenarnya kalah gitu, tapi mereka mendokterin rakyatnya ini kalau kita tuh keren kok, kita tuh keren kayak gitu. Padahal mah ada baik layarnya gitu, kayak mungkin DPR kalau misalnya di itu kayak di media sosial kayak mereka ya udah kerja bagus, tapi ada aja gitu ternyata seluk-beluknya gitu. Iya bisa kayak gitu, karena kan mungkin yang ditampilkan cuma yang bagus-bagusnya aja. Nah, iya, atau misalnya itu yang tadi kamu bilang, bisa jadi mereka menampilkan orang-orang yang mungkin bisa dianggap kredibel atau legit gitu. Padahal kan sebenarnya kita ngelihat kinerja orang bukan hanya dari itu, tapi lebih dari itu, yang lebih substansial. Nah itu karena yang diulang-ulangnya hal-hal yang mungkin nggak substansial, bisa jadi orang tuh percaya. Tapi kan kita manusia tuh juga nggak bisa mengkerdilkan kemampuan analisis kita sendiri gitu. Artinya adalah manusia juga nggak segampang itu kok percaya gitu. Kita juga mencoba untuk merecek kembali. Begitu. Berarti kan karena setiap manusia itu beda-beda, berarti takar mereka untuk cepat masuk ke efek itu tuh beda-beda ya Kak? Betul. Tapi efek ini tuh bekerja itu ada usia yang diinin nggak sih Kak? Kadang ada orang dewasa atau ibu-ibu lah contohnya, kayak mudah banget nih ketipu, ini AI tapi Mereka percaya aja gitu, kayak sama percaya gitu. Atau emang anak muda, tapi anak muda mungkin lebih kritis Iya. kali ya. Apakah emang ada umur gitu yang Iya, faktor mempengaruhinya, gitu. faktor umur gitu? Ada namanya generational gap. Jadi gap generasi gitu kalau misalnya di bahasa Indonesiain. Jadi kalau misalnya ini beberapa tahun lalu kan lagi hit banget nih kalau boomers adalah penyebar hoax tertinggi di sosial media. Ada beberapa tahun lalu. Iya, dan emang itu benar gitu loh. Mereka itu kadang karena gini, itu kan hal yang baru buat mereka kan. Iya, Jadi benar, ketika ini percaya nih dokter ini yang ini, padahal kan sebenarnya itu harus dicek lagi dari jurnal kayak gitu. Nah itu bisa banget. Nah anak sekarang kan oke nih, tapi siapa nih yang nulisnya gitu? Karena mungkin kebiasaan akses kita untuk ilmu pengetahuan tuh udah biasa pakai hal digital. Mereka kan dulu pakai buku manual. Berarti bisa diambil dari pengalaman gitu. Kalau mungkin boomer nggak ada pengalaman ini sebelumnya AI. Kalau kita udah terlalu sering lah, jadi bisa gitu untuk menelusuri yang mana yang benar, yang mana yang enggak gitu. Bisa banget. Bener-bener sih. Mungkin karena teman-teman di rumah juga sering merasakan efek ini, ada nggak sih tips dari kakak agar kita tuh nggak terjebak di efek ini? Mungkin perlawanan kita atau bagaimana gitu kak? Jadi sebenarnya juga ada yang perlu diingat bahwa orang-orang yang pintar ini bisa nggak sih avoid illusory effect ini? Ini sebenarnya nggak imun buat orang-orang yang pintar. Artinya adalah kita semua tuh perlu analisis lebih dalam. Banyak orang-orang pintar yang juga terkena illusory effect ini gitu. Dan ini tuh untuk melakukan, ada yang namanya knowledge vulnerability. Karena nggak semua orang itu, misalnya let's say saya orang psikologi, saya kena hoax di bidang teknologi misalnya, itu mungkin saya kena illusory effect karena kan saya nggak punya expertise di bidang itu. Bisa juga orang teknologi misalnya kena illusory effect di bidang psikologi karena mereka nggak punya expert di situ. Nah makanya hal yang baik adalah kita tetap menggunakan akal pikiran kita. Tapi akal pikiran aja nggak cukup, makanya kenapa kita perlu banyak belajar, baca dan lain halnya gitu. Makanya kan sekarang kita lagi
Indonesia tuh jelek banget literasinya. Makanya kita nggak boleh miskin literasi kan. Karena apa sih, baca buku itu bikin kita tuh jadi lebih analytical thinking kita tuh tinggi gitu loh. Kognitif kita tuh jadi lebih berkembang ketika kita baca buku. Apa sih di dalamnya tuh kosakata kita bertambah. Setidaknya ketika kita melakukan itu, kita bisa berpikir lebih tinggi lagi tentang apa yang kita terima. Nah ketika itu misalnya, let's say deh, semakin berkembang kita semakin mikir juga, ini masuk akal nggak ya? Itu pertama kita dicek dulu. Kalau misalnya kita harus skeptis, meragukan itu. Nah abis itu baru kita cari berita validnya dari mana nih, sumber validnya dari mana. Nah itu penting banget kan, yang namanya sumber valid, kata siapa, dari mana. Oke, let's say misalnya dia adalah expert di bidang A, tapi yang dibicarakan adalah bidang B, ya nggak bisa. Harusnya kita cari yang memang dia sesuai di bidang itu. Nah baru abis itu kita coba mencari kesimpulan di situ. Jadi dari misalnya dari akal sehat kita udah berpikir seperti apa, menurut expert seperti apa. Nah akhirnya kita pakai nih experience kita juga dan kemampuan berpikir kita untuk menyimpulkan. Itu bisa loh kita, ya nggak bisa dengan mudah terhindar ya, karena kan kita juga sebagai manusia punya keterbatasan. Nah makanya kita perlu takes time buat menyimpulkan itu gitu. Mungkin itu bisa banget sih. Dari yang aku denger, efek ini tuh kayak dari tadi kita ngomonginnya banyak negatifnya gitu ya. Iya. Kira-kira ada nggak sisi yang positifnya gitu dari efek terkait ini efek menurut ini? kakak? Illusory effect ini kan sebenarnya emang dilakukan untuk hal-hal yang negatif ya. Sama kayak Iya, propaganda, iklan. sama kayak sebenarnya mirip kayak diskriminasi itu kan pasti selalu negatif ya kayak gitu lah ya. Tapi stereotype tidak selalu negatif. Kita bisa mengambilnya ke arah yang positif walaupun banyak kecenderungan ke arah negatif ya. Mirip sebenarnya dengan illusory effect ini. Makanya sebenarnya ada bagusnya nggak sih? Ada bagusnya gitu. Tapi ya memang ketika kita spreading berita yang ada kebenarannya. Nah itu boleh, itu bagus banget sebenarnya, karena kan ketika repetitif orang jadi lebih bisa paham, ketika repetitif orang jadi lebih mudah memahami. Nah ketika kita spreading berita yang baik, berarti kita mengedukasi, jatuhnya bukan propaganda. Bener-bener. Gitu, boleh banget. Yang penting berita yang kita sebar adalah berita yang benar. Mungkin dari yang aku tahu contohnya nih kak, sebenarnya ini juga kayak legenda gitu, kayak Nyi Roro Kidul. Jadi kita nggak boleh pakai baju hijau di pantai selatan. Katanya takut ditari. Ya kan kita nggak percaya kan? Iya, aku nggak Ternyata percaya itu ada sih. penjelasan positifnya. Kalau kita pakai baju hijau, nanti kalau hilang di laut susah dicarinya. Karena nyaru warnanya. Nah, Kalau pakai baju yang agak cerah-cerah kan berarti nggak itu ini. termasuk edukasi yang nakut-nakutin gitu ya kak? Reinforcementnya negatif, tapi lebih baik kalau misalnya kita emang kasih tahu nggak sih kenapa nggak boleh pakai baju hijau, legendanya kayak gini kan terkenal di mana-mana. Tapi kita kasih berita untuk recheck yang bilang bahwa hijau ini loh nggak kelihatan kalau misalnya kita tenggelam, nggak kelihatan kalau kita lagi main di air. Biru juga sama kayak gitu. Jadi itu yang di repetitifnya, tanpa menghilangkan si legenda Nyi Roro Kidul. Iya, tapi kadang rakyat Indonesia kalau belum ditakut-takutin emang susah nurut kak. Iya, contohnya pohon beringin kan dia katanya ada gundurwo gitu. Padahal Iya, aslinya iya. kalau misalnya dipikir-pikir kan Bahaya kalau banyak ular ular kali ya. ditebang nggak sih kayak Biar nggak ditebang. Iya, biar nggak ditebang, Iya, bener. biar nggak ditebang. Biar nggak ditebang karena Indonesia tuh minum banget sama pohon, banyak banget tebang-tebang gitu. Betul. Nah, berarti kalau dari situ kita mulai ketemu kayak oh ada sisi positifnya, mungkin Rata-rata sesuai negatif pembungkusannya itu bagaimana Dan tujuannya ya. Iya Gitu betul sih penting banget. Oh iya, mungkin seperti itu ya kak. Berarti selama ini kalau ada berita yang kita terima tuh belum 100% bener berarti selama kita mengetahui itu ya kak. Iya. Betul, dan juga kan namanya berita kan pasti berkembang ya. Misalnya kita tahu nih satu beritanya A nih, besok tuh udah berubah lagi, ya udah coba dicek lagi gitu. Jadi kita nggak ketinggalan berita yang kemarin isinya 3, sekarang jadi 5 gitu, sekarang jadi 7. Nah itu jadi mungkin kita harus ikutin beritanya di sini. Sesuai penyampaiannya aja karena beda mulut, beda juga cara menyampaikannya. Ada aja yang dipotong, ada aja yang ditambah-tambahin Ya, gitu. gitu. Iya, saya bener. Makanya brain rot kan, banyak orang tuh kayak Iya. suka informasinya sepotong gitu. Padahal kita harus dilihat the whole-nya. Judulnya doang. Iya, clickbait ya. Tapi kadang kayak sebel gitu kalau misalnya ada orang kayak cuma lihat judulnya doang gitu kayak Headline-nya ya? iya headline-nya, ih tolong dong lihat berita benernya gitu teksnya. Kadang Iya. kadang judul itu biar bikin orang-orang tuh tertarik sebenarnya. Sebenarnya rata-rata judul-judul kayak gitu kan negatif gitu nggak sih ya? Ada yang emang sengaja dibuat sekreatif mungkin biar dipencet padahal itu gak bener atau cuma manas-manasin doang gitu kak. Kontras ya. Bener-bener. Tapi sebenarnya kebiasaan masyarakat Indonesia ini yang suka mendongeng, yang suka mitos-mitos gitu, itu tuh sebenarnya harus kita hentikan apa enggak sih kak? Karena itu kita kayak memperulang-ulang atau memperpanjang proses efek ini kak. Sebenarnya kita nggak bisa menghentikan hal yang memang nggak bisa kita kontrol ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita bisa untuk berubah menjadi individu yang lebih
curious lagi gitu loh tentang suatu hal. Kayak misalnya kita kan udah banyak banget legenda, dan itu bukan di Indonesia aja. Iya Di luar negeri, seluruh dunia tuh juga sama. Mereka punya mitos, misalnya nih kayak di Rusia mereka nggak boleh naruh tas di bawah. Iya, karena alasannya adalah nanti mereka bisa kehilangan rezeki misalnya gitu. Padahal kilang barang mungkin kali ya. Iya, dan jadi kotor kan tasnya. Makanya mereka itu naruh gantungan di bawah meja. Pasti di sini banyak di restoran yang ada gantungan buat tas. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting kita coba untuk merasionalisasi. Kita kan manusia ini punya kemampuan reasoning atau penalaran. Nah, penalaran ini kan bukan hal yang mudah. Makanya ketika kamu bilang, tapi orang Indonesia nggak bisa nih kalau misalnya nggak ditakut-takutin gitu. Ya karena untuk proses bernalar ini nggak semudah itu. Orang tuh perlu well educated gitu loh untuk bisa menalar sesuatu yang terkesan absurd atau kita sebut abstrak lah ya. Itu absurd banget sih sebenarnya. Itu abstrak, tapi gimana cara kita menalar? Gimana kalian menalar sesuatu yang abstrak? Makanya kita nggak boleh berhenti belajar kan. Makanya saya bilang coba critical thinkingnya dinaikin, banyakin baca buku, literasi. iya, Banyakin literasi guys. iya. Sama emang kalian, kita juga emang banyak ngobrol, so that's why kayak kita harus choose our circle wisely. Kayak kita emang harus pilih-pilih teman untuk kita jadi ngobrol. Jangan sampai dia ngelit kita ke obrolan-obrolan domestik yang sifatnya picisan, yang sifatnya tuh iya, nggak semua harus well educated, karena gosip adalah bentuk evolusi terbaik manusia. Benar-benar. Ada info aja yang ngalir gitu. Iya, karena itu sebenarnya hal yang sangat evolusi yang sangat, apa kalau kalian baca bukunya Yuval Noah Harari, di situ tuh ada kalau evolusi itu adalah salah satu bentuk evolusi manusia atau Homo sapiens yang paling keren. Karena emang iya gitu, cuman kan kita tetap masih bisa untuk ngefilternya gitu. Nah, kemampuan kita ngefilter ini, jadi kita nggak yang setuju aja, iya aja, tapi kita ngedenger nggak apa-apa, tapi kita bisa ngefilter. So itu yang bedain manusia gitu. Sama Gitu. ya makhluk hidup lain gitu ya. Bahkan antar manusia juga beda. Ketika mereka semakin terdidik, semakin mau untuk berkembang, semakin mereka ngedevelop diri mereka, maka bagaimana the way they react atau bagaimana respon mereka pun akan berbeda. Gitu. Bener sih. Mungkin kalau misalnya rakyat Indonesia nih kayak minim banget literasinya, boleh lo guys pindah ke podcast ini. Ini juga kayak ilmu baru mendengarkan keren versi banget, lebih mungkin lebih gampangnya kayak mendengarkan aja penjelasan dari kami gitu. Jangan malas otaknya. Kadang kayak apa ya, orang-orang tuh gampang banget terkena berita-berita palsu gini karena mereka tuh yang kayak tadi kan cuma ngeliat judul, karena mereka tuh malas buat untuk baca yang pastinya baca kan. Terus juga kayak apa ya? Aku tuh kayak pernah dengar gitu, otak mereka tuh ngeliat apa namanya info yang pertama kali mereka dengar, dan ya udah mereka langsung percaya aja gitu kan. Jadi emang sebenarnya itu emang gak bisa kayak gitu sih Kak. Tapi kadang ya gimana ya, kadang aku juga kadang kalau lagi ngeliat berita itu tuh selalu yang muncul duluan gitu loh di FYP aku gitu kan. Kayak gini. Tapi pas aku cari lagi berita, lah ini salah, ternyata ini penipuan gitu. Dan aku juga sering kayak beli-beli barang yang apa ya, kayak ininya bagus gitu kan. Tapi Kenapa sih ternyata- jelek? Iya, pas nyampe jelek. Atau enggak overclaim gitu. Iya, terlalu overclaim gitu. Ini juga masuk gak sih yang kayak pembohongan publik? Sebenarnya efek ini tuh termasuk kebohongan, Kak. It depends, tergantung dari apa subjek yang dipakai. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau misalnya kan beberapa orang punya standar yang beda juga. Mungkin kamu bilang ini jelek, tapi beberapa orang ini bilang ini bagus. Iya sih. Tapi orang kan juga punya standar umum yang kalau secara umum ini emang dikatakan jelek, secara mayoritas ya berarti jelek beneran. Iya Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang sifatnya relatif. Berarti dari efek ini tuh kayak misalnya ada mayoritas. Mayoritas ini tuh mempercayai berita yang salah. Pasti mereka akan lebih menghujat yang minoritas walaupun dia itu benar, karena mereka punya suara yang lebih banyak walaupun itu tuh salah faktanya. Jadi mereka ya udah bareng-bareng yang lebih banyak aja. Kalau beda sendiri walaupun itu benar, tetap kayak salah aja di mata mereka gitu. Karena mayoritas nggak sih, maksudnya mayoritas kan lebih gede kan, jadi ya akhirnya yang minoritas juga yang menciut nggak sih Kak gitu. Majority win ya kan, mau nggak mau kan pasti kayak gitu. Cuman ya tetap aja ketika kita punya value dan punya idealisme, ya kita bisa tetap ya stand up di tempat kita, Berdiri di kaki sendiri ya, gitu. nggak masalah. Itu for being different gitu loh. Karena biasanya manusia ini lebih besar keberaniannya kalau ada banyak gitu, ada yang sama kayak mereka. Iya, benar. Atau sesuai kayak mental temen atau gimana gitu yang kayak berkerubung aja gitu. Karena mereka kalau ngerasa sendiri itu kayak apa ya, mungkin
mereka malu atau kayak dia takut gitu kali. Jadi akhirnya yaudah dia pura-pura jadi bagian dari itu gitu. Iya, betul. Jadi kadang lancar-lancar aja untuk Illustory Truth ini karena mereka kayak aku kalau aku ngebantah ini tapi orang-orang percaya. Ya udahlah, aku juga gitu. Iya. Karena saking banyaknya dan maraknya jadi kita pun mau bernalar atau mau melawan itu ada rasa takut gitu. Bener sih. Karena nggak mungkin semua orang ini percaya kalau nggak bener gitu. Iya ya. Aku juga sendiri takut sih kalau suka beda pendapat. Iya, Iya. mungkin Takut dibully kayak di komen. sebenarnya di kasus psikologi kakak itu pernah menghadapi yang kayak gini nggak sih kak? Kalau misalnya minoritas gitu ya, sebenarnya gini sih teman-teman, yang penting tuh kita tahu tempatnya aja. Artinya adalah kita nggak harus berbeda, bukan berarti kita harus konfront ya sama sesuatu. Berbeda nggak masalah gitu. Artinya adalah kalau kita sendiri yang beda, kita minoritas, ya udah nggak apa-apa kita beda. Tapi kita bisa setuju untuk tidak setuju, kan ada tuh kayak gitu, agree to disagree, ada kayak gitu. Jadi artinya adalah ya ketika kita nggak setuju ya nggak masalah gitu. Kita bukan berarti memusuhi atau mengkonfront orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan ketika kita emang harus ada yang namanya cognitive dissonance. Jadi cognitive dissonance itu adalah ketika perilaku dan sikap kita tuh beda gitu. Artinya adalah kita meyakini sesuatu A, tapi kita harus berperilaku B. Dan itu kadang-kadang ada, pasti teman-teman juga kayak gitu. Misalnya kalian merasa bahwa ada satu mata kuliah yang nggak cocok sama kalian. Kalian nggak ngerasa, oke, this is very unnecessary. Tapi tetap maju gitu. Iya, tapi mau nggak mau karena kalian harus melakukan itu karena biar lulus. Jadi mau nggak mau kan kalian pasti akan bersikap seolah-olah kalian setuju. Nah ini tergantung dari konteks. Makanya kan kita manusia harus bisa adaptasi, dan adaptasi itu adalah hal yang mahal karena nggak semua orang tuh bisa dan mau kan. Tapi yang penting kita harus tahu tempatnya. Ketika memang kita bisa untuk menjadi minoritas dan bisa speak up gitu, dan itu tempatnya ya nggak apa-apa. Tapi nggak harus mengkonfront ataupun mengganggu orang lain kayak gitu. Berarti tetap berpegang teguh aja sama pendirian masing-masing, tapi tidak mengganggu pendapat orang lain. Jadilah manusia yang baik. Betul. Berarti kalau misalnya kata orang nih kak, katanya jurusan psikologi itu susah karena berhadapan dengan masing-masing individu yang berbeda gitu. Terus kayak isinya hafalan, terus juga kayak pokoknya susah gitu kan untuk dilatih. Teori manusia gitu. Terus katanya Kak Isbi juga pengen psikologi kan sebelumnya. Iya, sebenarnya Kak, aku tuh dulu minat psikologi. Jadi pas aku daftar UNJ, orang tua aku tuh ngasih 3 pilihan. Jadi ilmu komunikasi, psikologi, sama sastra Inggris. Nah, tapi aku takut masuk psikologi. Kayak takut, aku takut nggak bisa ngejalaninnya juga, karena aku pikir dibandingkan sastra Inggris sama ilkom kayaknya lebih susah psikologi gitu. Karena ya menghadapi hal terdalam manusia, yaitu mental dan kepribadian kan. Ya. Jadi menurut kakak untuk menghadapi masing-masing orang nih susah gak kak? Atau itu benar fakta yang kita omongin? Sebenarnya lebih ke kita kan belajar dulu nih awal-awal kepribadiannya. Kayak tadi lah illusory effect itu kan ada di kognitif kan. Jadi kita tuh tahu, sebenarnya hal yang baik adalah ketika kita ketika kita belajar itu kita nggak kena illusory effect ya harusnya. Atau ketika kita belajar ini kita harusnya nggak punya toxic relationship. Iya. Jadi kita punya standar kan harusnya ketika kita implement ini ke diri kita. Tapi kenyataannya emang kita mau nggak mau harus belajar itu dulu karena kita dari nol. Kita belajar dulu. Memang kalau dibilang susah, ya lumayan abstrak. Terus juga pas sudah dijalanin lebih ke belum menghadapin orang. Kita ngadepin orang begitu kita iya menghadapi orang, tapi sifatnya lebih ke skala minor lah ya. Ngadepin keanehan orang itu mungkin pas udah ya S2 itu kan juga di kehidupan sehari-hari juga sama kayak gitu. Makanya ketika ada topik-topik yang berkaitan dengan manusia, yaitu tentang illusory effect kan sebenarnya komunitas ya, lebih ke masyarakat. Nah itu tuh emang masuk gitu. Dan kita juga nggak bisa untuk menggeneralisir karena ada hal-hal yang sifatnya ini orang di kalangan tertentu bisa kena illusory effect yang sifatnya misalnya bumi datar. Iya. Ya kan? Iya, percaya. Iya, aku tuh pernah kayak debat sama orang-orang bumi datar di TikTok. Kayak, iya pasti kok percaya bumi datar gitu. Katanya ini gitu. Akhirnya ngomong kalau misalnya matahari itu kan berputar, tapi ada aja lagi yang ngebantah gitu. Nyebelin banget. Ini pengaruh di bumi datar. Kayak gitu. Nah itu kita kayak kalau misalnya emang kita lihat dulu latar belakang orang itu juga sangat menentukan. Walaupun tadi saya bilang ya, ada yang namanya knowledge vulnerability. Nggak semua orang itu yang terdidik mereka lepas dari illusory effect. Ada juga yang kena. Nah makanya sebenarnya kita nggak bisa fokus sama atribut orang, kalau dia siapa, lulusan mana, terus dia udah pasti bener, nggak juga. Makanya
boomers itu banyak banget yang kayak yang ngomong tuh dia udah pasti benar, padahal enggak. Saya nggak peduli ya siapa dia. Maksudnya kayak Kalau misalnya menyebarkan Oke. yang salah ya iya, backgroundnya oke, dia ini. Tapi bener nggak terakhir kali dia kuliah kapan? Terakhir kali dia menemukan sesuatu tuh kapan yang sifatnya ilmiah gitu. Dan dia sekarang aktif di mana? Itu kita harus skeptis banget sama background individu orang. Itu Berarti untuk efek ini tuh bisa di counter sama ilmiah kah, Kak? bisa banget. Oh berarti emang counternya gitu ya. Kalau misalnya ada mitos-mitos gitu ya kita counter dengan ilmiah atau yang sebenarnya kalau itu tuh penjelasannya seperti ini. Iya, tapi gitu. text time saya bilang. Oh iya. Nggak bisa kita langsung impulsif ngejawab ini tuh nggak mungkin kayak gini, karena kan itu juga selain ada bumbu ketidaksopanan di situ ya, kan itu juga kita tidak menjaga perasaan orang lain yang mungkin mempercayai itu. So that's why kayak debat-debat itu tuh saya cukup menghindari ya. Maksudnya kalau memang kita ditanya dan perlu meluruskan, saya akan luruskan. Atau ketika memang kita lagi free conversation, baru kita boleh ngomong di situ. Itu juga salah satu education buat lingkungan kita. Mungkin teman-teman juga bisa ngelakuin itu. Berarti kita ya udah menghormati kepercayaan orang aja gitu ya Kak. Kalau Iya. emang individu pengen memilih mempercayai ini, ya udah kita mah sama kepercayaan kita aja, tapi ya jangan mengusik kepercayaan mereka. Iya, gitu. kecuali mereka nanya dan minta pendapat dari kita, ya nggak apa-apa. Jangan ngerasa nggak enak juga. Artinya adalah ketika mereka nanya, ya maaf ya, ini tanpa harus menyinggung. Kalau saya selalu kayak gitu. Jadi misalnya ada apa ya? Ada beberapa case ya yang memang mereka tujukan tentang yaitu misalnya illusory effect yang sifatnya repetitif. Mereka percaya dengan A, padahal kita masih nggak tahu itu bener apa enggak. Betul. Lalu bertanya sama saya jawab tanpa menyinggung kepercayaannya dia. Jawabannya adalah seperti itu, kan sebenarnya bentuk edukasi. Iya benar. Caranya itu sebenarnya ada rumusnya. Jadi misalnya orang itu kena illusory effect, terus dia nanya conversation ke kita, ngajak ngobrol. Terus yang pertama itu kita kasih dulu data ilmiahnya. Data ilmiah itu kayak gini loh kata orang. Tengah-tengahnya masukinlah illusory effect yang dia percaya. Si false yang menurut kita ini salah. Akhirnya di penutupnya kita baru kasih lurusin lagi sama dia secara ilmiah. Jadi kita pastikan bahwa apa yang dia terima dari mulut kita itu lebih yang pertama dan yang terakhir, yang tengahnya dia skip gitu. Oh jadi apa yang dia dengar gitu, yang pertama kali dia dengar gitu, baru di akhir baru biasanya kesimpulan tuh diambil dari situ sih. Awal dan akhir. Iya, awal Nanti sama- bohongnya aja. Oh, jadi ada untuk rumus buat mengkonter orang true effect ini atau mungkin yang minta pendapat kita gitu. Karena biasanya kalau di tengah-tengah ngomong tuh nggak akan paham, tapi pas Iya, udah di lupa. iya udah di akhir. Karena pernah nggak sih kamu lagi presentasi pasti paham itu di akhir-akhir gitu. Bener-bener. Ya udah kesimpulan aja. Oh ini guys besarnya. Awal-awal kan kita masih on gitu. Iya, awal masih Iya. on. Udah tengah-tengah langsung lanjut. Oh gini. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang kesimpulan kita ya Kak. Mungkin untuk sobat-sobat kepo nih Kak, boleh mengedukasi kita gimana sih cara mengatasi true effect ini, gimana cara kita bisa menghindari atau mungkin meminimalisir efek ini. Betul. Sebenarnya kalau misalnya saran dari saya, again kita manusia ini kan develop ya. Jadi memang mau nggak mau yang namanya pemikiran kita, kognitif itu juga bukan segalanya, tapi dia membantu kita dalam merasionalisasi atau melakukan penalaran, logik, sama kita juga kan punya perasaan ya, dan perasaan itu nggak mungkin kita singkirkan. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, nah kita bisa cek validitasnya kayak gitu, pakai penalaran kita. Jadi perasaan sama hati ini harus balance. Nah, kalau di psikologi namanya equilibrium, kondisi balance antara hati dan pikiran kita kayak gitu. Terus yang kedua juga kita tetap fokus sama hal yang sifatnya mencari kebenaran gitu. Jadi percaya deh kalau kita emang berusaha untuk mencari yang benar, maka kita bisa menjadi bijak di situ. Nah, disitulah kita tidak akan masuk ke dalam atau terjebak dalam illusory effect sendiri. Itu bukan yang haram banget, tapi semua orang itu nggak akan pernah belajar kalau kita nggak pernah salah. Jadi kalau kita pernah kena illusory effect, ya udah maafin aja diri kita, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar dan nemuin kebenarannya. Gitu. Itu aja sih mungkin saran dari saya. Wah, jadi seperti itu ya sobat, cara mengatasi illusory truth effect ini. Hari ini kita banyak banget dapat insightful ilmu yang keren banget ya. Itu juga bakal nggak kepikiran tadi pas buat podcast ini ya. Saking serunya Kak, kita berdiskusi ternyata udah 30 menit aja kita bertiga menemani teman-teman di rumah. Betul. Dan terima kasih juga mungkin Sobat Kepo yang udah dengerin podcast kami dari awal sampai akhir. Mungkin semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari penjelasan tadi, dan juga kalian juga lebih bisa mengetahui nih efek ini tuh apa gitu kan. Karena pasti kalian pernah dengar mungkin efek ini, tapi belum Pernah paham. mengalami juga ya, Kak? Pernah mengalami pasti kan, tapi kalian nggak tahu efek-efek ini tuh apa gitu. Terima kasih banyak juga Kak atas kesediaannya membagikan ilmu kepada kami makasih dan kepada banyak. teman-teman di rumah. Terima kasih untuk keseruan bersamanya hari ini. Mungkin sebelum kami penutupan kita say bye dulu kepada teman-teman di rumah kali ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye.